sini ada juga tadi saya baca namanya Yaset Al-Katiri. Ini benar kan ya ayah ya? Bagaimana mengatasi anak yang tidak percaya diri dan mandiri dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Tadi ada jet lag ya, ada jet lag sebentar, boleh diulangin lagi nggak gitu? Oh iya, ini memang Pak Nadim juga pesan hati-hati sama jet lag gitu. Sekarang lagi musim jet lag. Oke, saya ulangi ya. Dari Yaset Al-Katiri, bagaimana mengatasi anak yang tidak percaya diri dan mandiri dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, dalam buku ini dibahas ya, anak nggak mandiri dulu, anak nggak mandiri. Sebenarnya semua anak itu terlahir mandiri. Terlahir mandiri. Tidak ada anak yang tidak mandiri. Tapi pola asuh kita lah yang pada akhirnya membuat dia tidak mandiri. Baik, apa sih buktinya? Nah, apa sih buktinya kalau anak itu terlahir mandiri? Bagi yang pernah punya anak pasti mengalami ini ya. Ada nggak di antara kita yang punya anak yang mengajari anaknya untuk dari telentang ke tengkurap? Ada nggak yang mengajari anaknya pelatihan telentang ke tengkurap? Kan anak kita terlahir biasanya pertama bisanya telentang. Terus tahu-tahu kedua tengkurap. Pernah nggak ada orang melatih anak untuk, ayo nak latihan, yuk 1, 2, 3 tengkurap? Ya. Tapi rata-rata orang tua akan bilang, anak mama udah bisa tengkurap. Siapa yang melakukan itu? Dia sendiri. Dia sendiri. Itu yang disebut kemandirian awal. Kemandirian awal. Terus yang kedua apa? Misalnya bicara. Bicara tuh kita bicara dia ngeliatin, habis gitu dia latih mulutnya ngikut, lama-lama ngoceh, habis gitu bisa bicara. Nah, dia berusaha sendiri itu. Kemudian jalan. Jalan juga sama. Wah, waktu masih kecil sih kita suportif banget sama anak-anak gitu. Jalan, disuraki. Jadi semangat dia jatuh bangun lagi sampai bisa jalan, sampai bisa ngomong. Nah, ketika dia sudah mulai bisa ngomong, jadi banyak ngomong. Nah, orang tuanya nggak sadar bilang gini, shh, 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 jangan banyak ngomong, lagi ada tamu. Nah, di situ. Jadi anak mulai mengalami kebingungan. Yang awalnya semuanya disupport, tapi ketika dia bertumbuh, kok lama-lama yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Baik. Pada saat anak belajar makan, pernah ngeliat nggak Mbak Dita anak belajar makan? Iya. Ya, biasanya dia kan pengen nyoba-nyoba tuh, sendoknya masih gemeteran, terus dicolek ke sini, kadang-kadang nyampe di hidung, kadang-kadang nyampe di pipi, kadang-kadang tumpah. Apa itu namanya? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Apa yang dilakukan orang tuanya? Aduh, rumah mama berantakan. Sini, suapin sama mama, suapin. Terus disuapin. Disuapin sampai akhirnya anaknya nggak mau coba lagi. Siapa yang buat mereka nggak mandiri? Iya, ya benar. Pernah nggak kita bilang waktu anak salah suap, dikit lagi nak, agak ke kiri, ke kanan lagi. Iya, masuk. Yeay. Coba kalau itu yang kita lakukan, anak akan terus percaya diri. Tapi ketika mencoba melakukan sesuatu seperti yang orang dewasa lakukan, kita sudah memvonisnya dengan ini mama suapin aja daripada tumpah. Nah, ini awal-awal contoh dasar di mana kita lah yang membangun dia menjadi tidak mandiri dan tidak percaya diri. Ketika dia tidak diberikan kepercayaan menyuap, dia akan yakin bahwa orang tuanya meragukan dia mampu melakukan itu. Dan ketika orang tuanya mengambil alih fungsi itu, fungsi pembelajaran itu, maka ya sudah, biar aja seterusnya. Dan itu menjadi sebuah pola kebiasaan sampai pada akhirnya kita sadar, baru sadar ketika anak kita tidak mandiri. Nah, kalau gitu ngatasinnya gimana nih ya? Kalau misalnya, ya udah telat. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Yang atasinya tentu saja prosesnya kita balik ya. Kita harus mengakui selama ini, kalau buat saya itu pengakuan penting, permintaan maaf penting, pertobatan itu penting. Makanya agama itu mengatakan bahwa awal dari sebuah kebaikan adalah pertobatan. Tobat dulu gitu, akui pada anak, nak selama ini papa, ayah, abi salah ini. Ngedidik kamu nak, sehingga kamu jadinya kayak begini. Mau minta maaf gitu. Yuk kita coba ulang, kita ubah pelan-pelan ya nak. Karena dulu ngubahnya juga lama, pelan-pelan, jadi sekarang ngubahnya juga proses pelan-pelan. Misalnya
ya mulai sekarang kamu pakai sepatu sendiri ya sayang ya. Dulu Abi salah itu makein sepatu kamu. Kamu harus diberi kepercayaan untuk kamu bisa mengikat sepatu walaupun perlu 1 jam. Misalnya begitu. Kan kadang-kadang kita malas ya lagi buru-buru. Aduh, udah jam segini nih belum berangkat ini. Udah, sini mama pasangin. Lama-lama itu terjadi menjadi sebuah rutinitas terus sampai akhirnya anaknya cuma begini aja. Ya udah nggak usah ngapa-ngapain. So everything is udah di well prepared, semua udah dibantu. Nah, jadi kalau mau ngulang lagi ya kita ubah polanya dari awal lagi. Tapi yang sabar kan kita juga yang udah buat begitu. Baik, nah berarti ya udah memang harus semua nggak mau introspeksi dulu sendiri ya, kenapa anaknya mungkin Nah, bisa. inilah dialog-dialog parenting yang dulu dilakukan di sekolah kami sama para orang tua. Jadi belajar parenting itu nggak serem, nggak ngering, nggak bosen ya, ketawa ketiwi, ngetawain kita sendiri, baru sadar oh iya juga ya gitu. Jadi waktu mau ngerubah juga nggak ada keterpaksaan, tinggal mau apa enggak yo gitu. Iya betul. Dan tentu saja kan karena balik lagi kan menurut Ayah ini kan ya kita tahu gitu untuk apa menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi ya udah trial and error ya Ayah ya. Ya. Baiklah kalau gitu. Nah kita lanjut nih Ayah, ada lagi. Saya kayaknya sambil baca yang ada di sini kebetulan bersama kita ini dari Mbak Afifah. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam. Saya mempunyai putri kembar umur 5 tahun. Wah, lucu sekali nih. Bagaimana ya Ayah cara membuat anak kembar tidak saling iri? Nah, sebenarnya mungkin bukan cuma hanya kembar, tapi kalau misalnya ada namanya sibling rivalry nih ya gitu, itu gimana ya biar nggak saling iri antara satu sama yang lain, antara kakak adik atau saudara-saudara kayak gitu. Ada tips tertentu nggak Ayah? 5 tahun kan udah bisa diajak ngobrol ya, udah enak itu. Kalau belum bisa diajak ngobrol, sibling itu adalah konsepnya libatkan yang iri. Kalau belum bisa diajak ngomong ya, libatkan yang iri. Jadi anak saya beda 1 tahun nih, jadi hampir sama kayak kembar. Yang satunya masih 1 tahun, yang satunya baru lahir. Terus yang satunya 2 tahun, yang satunya 1 tahun kan susul-susulan. Ya, kurang lebih badannya mah kayak kembar. Terus irinya juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya adiknya mau dimandikan, wah kakaknya repot kan, ngerecokin gitu. Kalau bahasa orang sini ya. Kalau bahasa saya, ayo nak kita bantu adik siapin mandi gitu. Ayo mana sabunnya? Wah hebat. Jadi yang kita puji-puji itu kakaknya yang iri. Jadi dia merasa bangga berkontribusi untuk memandikan adiknya. Karena dia tahu bahwa adiknya yang mendapat perhatian ayahnya. Jadi dia kekurangan perhatian. Anak itu cuma satu kok, kalau dia bertengkar, dia butuh keadilan. Dia kurang keadilan, kurang perhatian. Nah, biasanya kita tanpa sadar itu lebih memperhatikan si kecil daripada si besar. Nah, kalau kembar pun kurang lebih sama begitu. Ketika si A yang dibantu, si B yang kita puji-puji. Jadi mereka dapat perhatian yang sama. Ayo deh, anduknya mana anduknya? Ininya mana? Ininya. Wih, hebat adek gitu. Gini atau hebat kakak gitu. Jadi sebenarnya perhatikanlah. Ketika anak itu iri, pasti dia lagi kurang perhatian. Ketika anak itu iri, pasti dia merasa lagi tidak adil. Nah, kalau udah 5 tahun, enak itu diajakin ngobrol. Nah, ketika diajak ngobrol, anak-anak ini belum punya konsep keadilan seperti orang dewasa. Yang ada adalah konsep ego, ingin dia, ingin paling, ingin semuanya. Nah, disitulah tugas kita menjelaskan bahwa ini yang salah si A, yang benar si B. A minta maaf. Itu pelan-pelan sekali saya bertahun-tahun ngajarin anak saya sampai akhirnya mereka tahu tentang salah, benar, hak dan bukan haknya. Ya, seperti pinjam mainan. Ini mainan punya siapa dan sebagainya. Nah, teknisnya itu di buku ini diulas detail banget. Kasus-kasus tentang jealousy anak namanya. Nah, kita nggak punya referensi itu, dan saya dulu melakukan trial, error, coba-coba dan sebagainya. Cukuplah biarlah saya jadi korbannya, tapi saya berusaha dan alhamdulillah berhasil. Percaya atau enggak, anak saya sekarang sudah kelas 1 SMA, ya, kelas 2 SMA. Mereka berdua laki-laki, umurnya selisih 1 tahun. Kata orang laki-laki itu sering berantem, anak saya malah nggak pernah berantem. Mereka tidur berdua, pergi berdua, kemana-mana berdua. Apalagi sekarang homeschooling ya, daring, kemana-mana berdua.
Jadi hampir tidak ada ya yang namanya kultus-kultus atau kepercayaan atau mitos yang kalau anak laki-laki itu sering berantem, wah itu salah asuh. Terus kalau umurnya berdekatan saling rebutan, itu salah asuh gitu. Nah, seringkali kesalahan asuh itu dimitoskan kepada si anak yang berusia berdekatan atau laki-laki bareng kayak gitu. Padahal enggak. Kalau kita mengacu kepada apa yang kami temukan, apa yang kami praktekkan, diskusikan dan praktekkan di sekolah kami bersama orang tua, insya Allah yang namanya jadi orang tua itu enak banget. Yang jadi anak pun enak banget gitu. Seperti itu. Kita kalau dalam agama dikatakan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, ya salah satunya adalah unsur parenting di sana gitu. Karena ketika kita tahu bagaimana cara mendidik anak dengan tepat, maka hubungan suami istri pun harmonis. Ambil contoh ya, begini ya. Saya pernah punya kasus suami istri mau bercerai nih. Nah, kemudian dia konsultasiin anaknya. Dia sayang tetap sama anaknya gitu. Yang konflik kan parentnya. 2 anaknya dibawa konsultasi sama saya. Terus saya bimbing, saya konseling terus. Dimulai dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi, bagaimana berkata-kata yang baik pada anak, bagaimana mengatakan sesuatu yang diinginkan tanpa menyinggung perasaan anak. Terus begitu. Lama-lama enggak sengaja itu dipraktekkan ke pasangan dan pasangannya hampir enggak jadi bercerai, coba bayangin. Karena tadinya praktek sama anak, makanya saya bilang anak ini kekuatan yang luar biasa begitu untuk menyatukan orang tuanya. Dan ketika kita tahu mengelola mereka, insya Allah bahwa kita akan bisa menciptakan yang namanya mawadah as-sakinah, mawadah warohmah di rumah kita. Rumah kita adalah surga kita. Ya betul, strong from home, Indonesia strong from home. Oh, langsung. Iya, Indonesian strong from home. Ya. Iya, baiklah. Ini ada lagi nih pertanyaan. Tadi kan Ayah Edi bilang anaknya kan laki-laki semua. Ada jurus jitu yang biasa dilakukan orang tua dalam pengasuhan anak laki-laki. Ini dari Fatimah